Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Eka Putri dengan NIM R1C124006. Di sini saya akan memaparkan tugas petrologi, yaitu tugas 4 tentang batuan metamorf. Batuan metamorf adalah salah satu dari 3 kelompok batuan utama yang terbentuk ketika batuan yang sudah ada, batuan induk, bisa seperti batuan beku, sedimen, atau bahkan metamorf lain, mengalami perubahan besar dalam tekstur, komposisi mineral, atau keduanya. Perubahan ini terjadi karena paparan suhu dan tekanan tinggi, serta kadang-kadang oleh fluida kimia aktif di dalam kerak bumi. Proses perubahan ini dikenal sebagai metamorfosis. Suhu dan tekanan ini tidak cukup tinggi untuk melelehkan batuan, tetapi cukup untuk menyebabkan rekristalisasi mineral yang ada dan pertumbuhan mineral baru. Proses pembentukan batuan metamorf. Batuan metamorf atau biasa kita sebut batuan malihan terbentuk melalui proses yang disebut metamorfosis, yaitu perubahan signifikan pada batuan yang sudah ada sebelumnya. Disebut protolit, bisa berupa batuan beku, sedimen, atau metamorf lain. Akibat paparan terhadap kondisi suhu dan tekanan yang ekstrim, serta kadang-kadang oleh aktivitas kimia fluida atau cairan. Faktor utama metamorfosis yaitu yang pertama, suhu yang tinggi, yang berasal dari gradien geotermal dan intrusi magma, yang menyebabkan mineral-mineral yang ada menjadi tidak stabil dan mulai mengalami rekristalisasi serta pembentukan mineral baru yang stabil pada kondisi panas tersebut. Yang kedua, ada tekanan tinggi, yang terbagi menjadi tekanan seragam atau litostatis dari beban batuan di atasnya dan tekanan diferensial atau stres akibat aktivitas tektonik, di mana tekanan diferensial berperan penting dalam menciptakan foliasi atau lapisan mineral. Yang ketiga, ada aktivitas fluida kimia aktif, yaitu cairan kaya ion seperti H2O dan CO2 yang mempercepat reaksi kimia antar mineral, bahkan dapat mengubah komposisi kimia batuan secara keseluruhan, proses yang disebut metasomatisme. Jenis-jenis batuan metamorf. Jenis-jenis metamorfosis utama berdasarkan lingkungan geologi di mana tekanan dan suhu diterapkan. Metamorfosis dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, metamorfosis regional atau dinamotermal. Terjadi pada skala luas, biasanya di zona subduksi atau orogenesa, pembentukan pegunungan akibat tabrakan lempeng tektonik, melibatkan tekanan diferensial dan suhu tinggi. Contoh batuannya adalah gneiss dan sekis. Yang kedua, ada metamorfosis kontak atau metamorfosis termal, terjadi secara lokal di sekitar intrusi magma, misalnya batolit, dipengaruhi oleh suhu tinggi dari magma dengan tekanan yang relatif rendah dan seragam. Contoh batuannya adalah hornfels. Dan yang ketiga adalah metamorfosis kataklastik atau dinamik, di mana terjadi di zona sesar atau patahan akibat gesekan dan tegangan mekanis yang ekstrim. Faktor utamanya adalah tekanan mekanis yang menghasilkan penghancuran butiran atau granulasi batuan. Contoh batuannya adalah milonit. Struktur batuan metamorf. Struktur mengacu pada kenampakan mikroskopis besar dari batuan yang didasarkan pada susunan, bentuk, atau orientasi agregat mineral. Secara umum, struktur batuan metamorf dibagi menjadi 2 kelompok besar. Yang pertama, struktur berfoliasi atau foliated. Foliasi berasal dari kata Latin folium yang berarti daun, adalah struktur planar atau perlapisan yang berulang pada batuan metamorf. Struktur ini terbentuk karena adanya tekanan diferensial atau tekanan yang tidak sama dari segala arah selama metamorfosis, yang memaksa mineral-mineral pipih seperti mika dan klorit atau mineral memanjang untuk sejajar secara paralel. Struktur foliasi yaitu sleti, klevek, pilitik, skistos, dan gneisik. Yang kedua, ada struktur non-foliasi. Struktur non-foliasi adalah kenampakan batuan metamorf yang tidak menunjukkan penjajaran atau perlapisan planar mineral. Struktur ini terbentuk ketika batuan mengalami tekanan yang seragam dari segala arah atau tekanan litostatis, seperti pada metamorfosis kontak. Batuan induk kekurangan mineral pipih seperti pada batu pasir kuarsa. Contoh struktur ini termasuk granofelsik atau hornfelsik. Contoh batuannya yaitu marmer dan kuarsit. Tekstur batuan metamorf. Tekstur mengacu pada karakteristik butiran kristal individu di dalam batuan seperti ukuran, bentuk, dan susunan antar butir. Tekstur umum berdasarkan bentuk kristal.
Tekstur batuan metamorf sering digambarkan menggunakan akhiran blastik untuk menunjukkan bahwa mineral tersebut tumbuh selama metamorfosis. Pertama, idioblastik, yaitu mineral dibatasi oleh bentuk kristal yang sempurna atau euhedral. Yang kedua, xenoblastik, yaitu mineral berbentuk tidak teratur atau anhedral tanpa permukaan kristal yang jelas. Yang ketiga ada porfiroblastik, di mana dicirikan oleh adanya mineral berukuran sangat besar atau porfiroblast yang tertanam dalam matriks mineral berbutir halus. Tekstur khusus berdasarkan susunan mineral. Tekstur ini menggambarkan bagaimana mineral-mineral diatur. Yang pertama ada lepidoblastik, di mana mineral berbentuk pipi atau tabular seperti mika yang saling sejajar membentuk foliasi. Yang kedua ada nematoblastik, mineral berbentuk prismatik atau memanjang seperti amfibol yang saling sejajar. Yang ketiga ada granoblastik, butiran mineral berbentuk granular dan berukuran hampir sama equidimensional yang saling mengunci interlocking khas pada batuan non-foliasi seperti marmer dan kuarsit. Baik, itulah materi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.